Pernahkah Anda membayangkan ada orang yang mencuri, tapi malah dianggap halal oleh seorang cendekia seperti Abu Nawas? Kok bisa ya? Apakah Abu Nawas sudah gila, atau justru logikanya terlalu tinggi buat kita? Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini biar makin semangat dengan tekan tombol like, komen pendapat lucumu di bawah, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan kisah kocak lainnya dari Abu Nawas. Jangan lupa aktifkan loncengnya, biar kalau ada cerita baru, kamu jadi yang pertama nonton. Cerita ini bukan sekedar kisah lucu, tapi juga punya makna dalam di balik tawa. Seperti biasa, Abu Nawas lagi-lagi membuat semua orang di istana bingung antara ingin marah atau ingin ketawa. Jadi, tonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti ada hikmah yang bisa bikin kita tersenyum sambil mikir, oh iya juga ya. Pagi itu, sinar matahari Baghdad menembus jendela kaca berukir di istana megah milik Raja Harun al-Rasyid. Burung-burung merpati berterbangan di halaman istana, sementara suara azan dari menara jauh terdengar lembut di telinga. Namun suasana damai itu tidak bertahan lama. Seorang pengawal berlari terburu-buru, napasnya tersengal, wajahnya pucat seperti baru melihat jin di pasar malam. "Paduka Raja, ampun seribu ampun, kabar buruk datang dari pasar timur," serunya. Raja yang sedang menikmati roti gandum hangat langsung meletakkan makanannya. Ia menatap pengawal itu dengan dahi berkerut. "Kabar buruk apa lagi pagi-pagi begini? Jangan bilang, unta-unta kita kabur lagi karena pintu kandang belum dikunci." Pengawal menunduk. "Lebih parah dari itu, Paduka. Banyak pencuri berkeliaran di seluruh Baghdad. Pasar kacau, rakyat resah, dan penjaga kota sampai kewalahan menangkap mereka." Raja terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela, melihat dari kejauhan asap pasar yang ramai. Dengan nada berat, ia berkata, "Bagaimana bisa kota yang makmur seperti ini dipenuhi pencuri? Apakah rakyatku sudah kelaparan, atau mereka hanya kehilangan rasa takut pada hukum?" Beberapa menteri saling pandang. Salah satu dari mereka, Menteri Urusan Keamanan, maju sambil membawa gulungan laporan. "Ampun Paduka, kami sudah menangkap belasan pencuri minggu ini. Tapi yang aneh, setiap pencuri punya alasan yang berbeda-beda, dan semuanya terdengar, ya, cukup masuk akal." Masuk akal? Mencuri tapi masuk akal? Menteri itu membuka laporan dan membaca dengan gugup. Yang pertama, ada pria bernama Harun bin Umar. Ia mengaku mencuri karena, katanya, hanya ingin mengambil kembali haknya yang pernah diambil orang lain. Raja menghela napas panjang. Lalu yang kedua? Yang kedua, seorang wanita tua yang mengambil buah delima dari kebun kerajaan. Saat ditanya, dia bilang, "Saya tidak mencuri, saya cuma mengambil rezeki yang jatuh dari pohon Allah." Raja spontan menepuk dahinya. "Aduh, ya Allah, bahkan pencuri sekarang pakai dalil." Semua orang di ruangan itu menahan tawa, tapi juga takut tertawa keras-keras. Raja berdiri dan berjalan mondar-mandir di depan singgasananya. Ia mulai kesal tapi juga penasaran. Dulu kalau pencuri tertangkap, alasannya sederhana, lapar, miskin, atau bodoh. Sekarang mereka malah seperti ahli filsafat. Menteri lainnya berbisik, "Paduka, rakyat memang sering mendengar ceramah dari Abu Nawas belakangan ini." Begitu nama itu disebut, suasana istana langsung berubah. Semua mata tertuju pada Raja. Raja memicingkan mata lalu tertawa kecil. Jadi ini gara-gara si Abu Nawas lagi-lagi ya." Ia melangkah menuju jendela besar, menatap jauh ke arah kota Baghdad yang sibuk. "Orang ini, kalau tidak membuatku marah, pasti membuatku tertawa. Tapi kali ini sepertinya ia membuat semua orang berpikir aneh." Raja duduk kembali di singgasananya dengan gerakan pelan. "Baiklah," katanya dengan nada bijak tapi penasaran. "Aku ingin tahu, apakah benar ada pencurian yang halal? Apakah itu mungkin atau hanya akal-akalan orang malas yang ingin menipu hukum?" Menteri Keamanan langsung mencatat perintah itu. "Apakah Paduka ingin saya memanggil Hakim Agung untuk membahas hal ini?" Raja menggelengkan pelan sambil tersenyum licik. "Tidak perlu Hakim, aku sudah tahu siapa yang bisa menjawab persoalan ini dengan cara nyeleneh tapi cerdas." "Abu Nawas?" tanya semua menteri hampir bersamaan. Raja mengangguk.
Siapa lagi? Kalau aku tanya ke ulama, jawabannya pasti panjang dan berat. Kalau aku tanya ke penjaga, jawabannya pasti pukul semua pencuri itu. Tapi kalau aku tanya ke Abu Nawas, dia pasti akan menjawab dengan cara yang membuatku ingin tertawa dan memikirkannya semalaman. Para pengawal segera diperintah mencari Abu Nawas, tapi seperti biasa, si jenius kocak itu tidak pernah mudah ditemukan. Kadang dia sedang tidur di bawah pohon kurma, kadang sedang duduk di tepi sungai sambil memancing dengan ember bolong, entah apa tujuannya. Sementara itu di pasar Baghdad, rakyat sibuk bergunjing. Kata orang, raja mau memanggil Abu Nawas untuk debat soal pencuri, ujar seorang pedagang rempah. Kalau begitu siap-siap aja deh, mungkin nanti malah Abu Nawas yang bikin raja pusing, sahut yang lain sambil tertawa. Kabar itu cepat menyebar, semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Sebagian percaya Abu Nawas akan memberikan jawaban cerdas, sebagian lagi berpikir ini pasti akal-akalan untuk mengelabui raja. Sore hari, matahari mulai turun di balik menara gemas Baghdad. Raja duduk termenung di taman istana, ditemani aroma melati yang semerbak. Apakah benar ada pencurian yang halal? Gumamnya. Kalau Abu Nawas bilang iya, aku ingin tahu alasannya. Tapi kalau dia salah bicara sedikit saja, mungkin kepalanya akan melayang. Namun, jauh di sana, di rumah kecilnya yang sederhana, Abu Nawas justru bersiul santai. Ia sudah mendengar kabar bahwa raja memanggilnya. Dengan wajah penuh senyum, ia berkata pelan, "Aha, pasti ada yang menarik kali ini. Mungkin raja ingin aku mencuri logikanya." Dan begitulah, kisah kocak tapi penuh teka-teki ini dimulai. Raja bingung, rakyat penasaran, dan Abu Nawas, seperti biasa, siap membawa tawa dan kebijaksanaan dalam satu paket yang tidak pernah bisa dipebak. Keesokan paginya, matahari Baghdad menyapa lembut atap istana yang berlapis emas. Para pengawal sibuk bersiap karena hari itu akan ada tamu istimewa. Orang yang sama-sama ditakuti dan ditertawakan oleh seluruh penghuni istana. Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid duduk gagah di singgasananya. Di sampingnya, para menteri sudah berbaris dengan wajah serius, tapi di dalam hati mereka sudah siap tertawa, sebab mereka tahu kalau Abu Nawas datang, pasti ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Tak lama kemudian, terdengar suara sandal berdebu dari arah pintu gerbang. Tuk, tuk, tuk. Abu Nawas melangkah santai masuk ke aula istana. Pakaian yang ia kenakan tidak seperti orang penting. Jubah lusuh, sorban miring, dan senyum lebar yang membuat para penjaga bingung apakah ia datang untuk menjawab pertanyaan atau untuk membuat kekacauan baru. Raja mengangguk kecil. "Selamat datang, Abu Nawas. Lama tak kulihat wajahmu di istana. Kau kemana saja selama ini?" Abu Nawas menunduk dengan gaya sopan, tapi mata nakalnya tetap berbinar. "Ampun, Paduka, saya sedang sibuk berlibur dari masalah." Seluruh ruangan langsung tertawa pelan. Hanya raja yang menatap dengan ekspresi antara ingin tertawa dan ingin melempar sandal kerajaan. "Baiklah, Abu Nawas," kata raja dengan nada tenang namun penuh tantangan. "Kau pasti sudah dengar banyak pencuri berkeliaran di Baghdad. Aku ingin tahu pendapatmu." Abu Nawas menegakkan badan. "Tentang pencuri, Paduka, banyak orang bisa bicara soal hukum dan hukuman, tapi saya yakin yang Anda ingin dengar bukan hukum, melainkan akal sehatnya." Raja tersenyum kecil. "Benar, tapi aku akan membuatnya lebih menarik." Aku berdaham dan melanjutkan. "Kau bilang kau paham soal akal sehat? Maka jawab pertanyaanku ini. Apakah ada pencuri yang bisa dikatakan halal?" Begitu kata halal keluar dari mulut raja, seisi ruangan langsung bergumam. Para menteri saling pandang, ada yang hampir tersedak air minum, ada pula yang berbisik, "Nah, ini dia, jebakan istana mulai." Abu Nawas mengusap dagunya pelan, lalu tersenyum. "Pertanyaan yang menarik, Paduka. Tapi sebelum saya jawab, bolehkah saya bertanya balik?" Raja mencondongkan tubuhnya. "Silahkan, Abu Nawas.
Tapi hati-hati, kalau pertanyaanmu terlalu licik, aku bisa menyuruh pengawal menyeretmu ke dapur untuk mencuci panci istana seminggu penuh. Semua orang tertawa lagi, sementara Abu Nawas tetap santai. Ampun Paduka, saya cuma ingin tahu, apakah yang Paduka maksud dengan pencuri adalah orang yang mengambil sesuatu tanpa izin atau orang yang mengambil sesuatu dengan alasan yang salah tapi niatnya benar? Raja mengernyit. Apa bedanya? Mencuri tetap mencuri. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, saya baru tahu. Berarti kalau seorang bayi mengambil kurma di meja tanpa izin, dia juga pencuri ya, Paduka? Rumangan langsung riuh oleh tawa. Raja pun tak kuasa menahan senyum. Kau selalu pandai memelintir kata. Abu Nawas menunduk. Bukan memelintir, Paduka, hanya meluruskan dari sudut yang bengkok. Raja menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Baiklah, kalau begitu, aku tantang kau. Aku ingin kau buktikan bahwa ada pencuri yang halal. Tapi bukan dengan omong kosong, Abu Nawas. Aku ingin bukti nyata. Semua yang hadir terperangah. Beberapa menteri berbisik-bisik panik. Waduh, Raja benar-benar serius kali ini. Kalau Abu Nawas gagal, bisa tamat riwayatnya. Namun, si cerdik itu tetap santai. Ia malah tertawa kecil. Paduka ingin bukti nyata? Baik, tapi tolong beri saya waktu 1 malam saja. Besok pagi, saya akan datang dengan sebuah pencurian yang halal. Dan Paduka sendiri akan mengakuinya. Raja menepuk tangannya keras. 1 malam, Abu Nawas. Kalau kau gagal, aku pastikan kau akan duduk di penjara bersama para pencuri yang kau bela itu. Abu Nawas menunduk. Setuju, Paduka. Tapi saya minta 1 syarat. Raja mengangkat alis. Apa itu? Saya minta agar Paduka tidak menuduh saya bersalah sebelum mendengar penjelasan saya. Raja tertawa keras. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, aku janji. Tapi hati-hati, kalau alasanmu tidak masuk akal, aku sendiri yang akan memotong janggutmu dan menempelkannya di bendera istana. Seluruh ruangan meledak dengan tawa. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Kalau begitu, siap-siaplah tertawa, Paduka. Karena besok pagi, yang akan Anda dengar bukan alasan, tapi logika yang belum pernah Anda bayangkan. Raja menatapnya penuh rasa ingin tahu. Kau selalu membuatku bingung antara kagum dan kesal, Abu Nawas. Pergilah sekarang. Aku ingin melihat seberapa jauh otak licikmu bisa bekerja malam ini. Abu Nawas menunduk sopan, lalu berjalan keluar istana dengan langkah ringan. Di luar, angin sore Baghdad bertiup pelan, membuat jubahnya berkibar. Ia tersenyum sambil bergumam, mencuri yang halal. Berarti, aku harus mencuri sesuatu yang bukan barang, tapi maknanya ini akan jadi seru. Sementara itu, di dalam istana, Raja masih duduk termenung. Apakah mungkin ada pencurian yang halal, katanya pelan. Kalau orang lain yang bicara, pasti ku tertawakan. Tapi, kalau Abu Nawas yang mengucapkannya, justru aku yang jadi penasaran. Para menteri hanya bisa saling melirik. Mereka tahu kalau Abu Nawas sudah menerima tantangan, maka besok pasti akan ada kejadian aneh yang membuat seluruh istana ribut. Malam pun tiba. Lampu-lampu minyak dinyalakan di sepanjang jalan Baghdad. Di jauhan, bayangan Abu Nawas tampak berjalan sambil membawa karung kosong dan sebatang tongkat kayu. Entah apa rencananya, tak seorang pun tahu. Tapi satu hal pasti, besok pagi seluruh istana akan dibuat tertawa sekaligus tercengang oleh pencurian halal yang tak pernah dibayangkan siapapun. Malam di Baghdad turun dengan angin hangat yang lembut. Tapi di rumah kecil di pinggir pasar, suasananya jauh dari tenang. Di sana, Abu Nawas duduk di depan meja kayu kecil dengan secangkir teh yang sudah dingin. Di hadapannya, selembar kertas kosong terbentang. Ia menggaruk kepala sambil bergumam. Bagaimana caranya mencuri tapi tetap halal? Kalau salah langkah sedikit, bisa-bisa aku dikirim ke penjara sambil disuruh ceramah tentang tobat 7 hari 7 malam. Ia menatap langit lewat jendela kecil rumahnya.
Bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut menantang otaknya yang sedang bekerja keras. Abu Nawas, gumamnya sendiri. Kali ini kau benar-benar harus memeras akal. Raja sudah menunggu jawaban yang tak hanya lucu, tapi juga masuk akal. Kalau gagal, bukan cuma janggutmu yang hilang, harga dirimu juga ikut terbang. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir seperti kucing kehilangan arah. Sesekali menatap karung kosong yang tergantung di dinding. Karung ini bisa jadi alat mencuri, tapi apa yang dicuri? Ujarnya pelan. Ia sempat berpikir untuk mencuri makanan dari dapur istana, tapi langsung menggeleng. Ah, terlalu klasik. Aku tidak mau jadi tukang kebuli gratisan. Kemudian ia melihat ke tongkat kayu tuanya yang biasa digunakan untuk berjalan. Tiba-tiba wajahnya menyeringai. Kalau aku mencuri sesuatu yang bukan barang, tapi makna, itu mungkin bisa diterima. Ia tertawa kecil menepuk dadanya sendiri. Ya, aku tidak akan mencuri emas atau makanan. Aku akan mencuri sesuatu yang membuat raja berpikir keras. Malam makin larut, tapi ide gila Abu Nawas makin hidup. Ia menyalakan lampu minyak, membuka pintu rumahnya, lalu berjalan keluar. Jalanan Baghdad yang biasanya ramai kini sepi, hanya suara serangga malam yang menemani. Abu Nawas berjalan sambil bersiul, membawa karung kosong dan tongkat kayu. Orang yang melihatnya dari kejauhan mungkin mengira dia sedang pergi mencuri kambing tetangga, padahal dia sedang menyusun rencana yang lebih rumit dari itu. Di tengah jalan, ia bertemu seorang penjaga malam. Abu Nawas, mau kemana malam-malam bawa karung? Tanya penjaga itu curiga. Abu Nawas tersenyum. Tenang saja wahai penjaga, aku hanya sedang mencari sesuatu yang hilang. Apa itu? Tanya penjaga sambil mendekat. Kesadaran, jawab Abu Nawas ringan, lalu berjalan pergi sambil meninggalkan penjaga yang kebingungan. Setelah berkeliling sebatang, Abu Nawas berhenti di depan istana. Ia memandang gerbang besar itu sambil mengusap dagunya. Kalau aku ingin membuktikan pencurian yang halal, tempat terbaik adalah di sini, di istana raja sendiri. Tapi tentu bukan emas yang kucuri. Aku harus ambil sesuatu yang bisa membuat raja berkata, "Ya, ini memang halal." Ia menyelinap di antara bayangan pohon kurma, mengintip ke arah pos penjaga. Dua pengawal tampak duduk sambil mengantuk berat, mungkin akibat kebanyakan makan nasi kebuli. Nah, ini dia target pertama, kelalaian. Dengan langkah pelan, ia berjalan melewati pos penjaga tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ia berjalan seperti bayangan, seolah tanah pun takut bersuara. Ia masuk ke taman istana dan berhenti di depan pintu ruang penyimpanan kecil, tempat kantong emas raja biasa disimpan. Ia menatap pintu kayu itu dan berbisik, "Aku tidak akan mengambil isinya, tapi aku akan mengambil kesempatan untuk membuktikan logikaku." Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu. Di dalam, hanya ada satu kantong besar berisi koin emas. Abu Nawas menatapnya, lalu tersenyum. Paduka Raja, maafkan aku, emasmu akan kupinjam sebentar, bukan untuk kuambil, tapi untuk kubawa ke pelajaran pagi. Ia mengambil kantung emas itu, memasukkannya ke dalam karung, lalu keluar lagi sepelan ia masuk. Namun sebelum pergi, ia menulis sepucuk surat dan meletakkannya di meja dekat tempat emas tadi disimpan. Isinya singkat, tapi bikin penasaran. Paduka yang bijak, emas ini tidak dicuri. Hanya dipindahkan sementara oleh seseorang yang tidak butuh emas, tapi ingin mengajarkan arti kehilangan yang sesungguhnya. Abu Nawas tertawa kecil membaca suratnya sendiri. Kalau raja baca ini, pasti antara ingin marah dan ingin ketawa. Setelah itu, ia pulang ke rumah, menaruh kantung emas itu di atas meja, lalu duduk santai. Ia menatap karungnya yang kini penuh dan berkata, "Nah, besok pagi aku akan datang ke istana, membawa bukti bahwa pencurian bisa halal, asal tahu niatnya." Malam semakin sunyi, hanya suara jangkrik dan angin gurun yang berdesir. Tapi di balik kesunyian itu, otak Abu Nawas sedang berpesta. Ia merasa seperti seorang seniman yang baru saja menciptakan karya terbesar dalam hidupnya, mencuri tanpa bersalah. Di tempat lain, di kamar megah istana, Raja Harun al-Rashid masih belum bisa tidur. Ia berjalan ke jendela memandangi bulan yang bulat sempurna. Aku yakin Abu Nawas sedang memikirkan sesuatu yang aneh. Tapi kalau dia benar-benar bisa membuktikan pencurian yang halal, maka mungkin aku sendiri yang akan kalah debat kali ini.
Dan di luar sana, Abu Nawas justru tersenyum dalam tidurnya sambil memeluk tongkatnya seperti memeluk ide besar. Mungkin di dalam mimpinya ia sudah melihat raja berteriak, "Abu Nawas, kau memang gila!" Tapi tetap tertawa pada akhirnya. Keesokan harinya, seluruh Baghdad sudah heboh. "Ada pencuri yang berani mengambil emas raja!" teriak penjaga istana dari gerbang. Semua rakyat mulai bergunjing, tapi yang paling lucu adalah mereka semua langsung menebak pelakunya bukan maling biasa. Mereka berkata serempak, "Pasti Abu Nawas!" Maka dimulailah hari baru yang akan mengguncangkan istana, bukan karena kehilangan emas, tapi karena akan menemukan logika yang tak biasa dari seorang cerdik yang dikenal tak pernah kehilangan akal, bahkan saat dituduh mencuri. Suatu malam di istana, suasana yang biasanya damai dan dipenuhi musik lembut dari para pengiring, tiba-tiba berubah jadi heboh. Para pengawal berlarian seperti ayam kehilangan induk. Ada yang memegang obor, ada yang membawa tombang, bahkan ada yang terjebak di puntuk karena terburu-buru keluar kamar. Semua geger karena satu kabar mengejutkan. Ada pencuri yang beraksi di dalam istana. Namun, bukan pencuri biasa. Bukan pula pencuri yang datang mencuri emas, permata, atau mahkota raja. Aksi pencurian kali ini benar-benar aneh dan bikin semua orang garuk-garuk kepala. Ketika raja turun tangan untuk memeriksa, ternyata yang hilang bukanlah benda berharga, melainkan sandal raja. Bayangkan, di istana megah dengan penjagaan super ketat, bisa-bisanya sandal raja lenyap begitu saja. Raja yang sedang duduk di singgasana sampai berdiri sambil melotot. Bagaimana mungkin sandal kebanggaan kerajaan bisa hilang di bawah hidung para penjaga? Seru raja dengan suara menggelegar. Para pengawal gemetar, saling pandang, berharap ada yang bisa menjawab. Tapi yang keluar dari mulut mereka hanyalah, "Ampun, tuanku, mungkin sandal itu berjalan sendiri?" Raja hampir saja melempar mahkotanya ke kepala pengawal itu. Namun tiba-tiba, dari sudut ruangan, Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti tidak terjadi apa-apa. "Wahai Baginda," katanya sambil tersenyum kecil, "mungkin pencuri yang mengambil sandal itu bukanlah pencuri biasa." Raja menatap tajam. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Pencuri itu manusia, bukan jin." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar, tuanku, tapi mungkin dia mencuri karena dihalalkan." Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Hanya suara jangkrik malam terdengar dari luar jendela. Raja mengernyit. "Apa maksudmu? Pencuri dihalalkan? Jangan main-main, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum misterius. "Tidak, tuanku. Hamba hanya berkata, mungkin ada alasan yang membuat tindakan pencuri itu tidak salah. Mungkin justru ia menjalankan sesuatu yang benar, menurut caranya." Raja terdiam. Ucapannya terasa seperti teka-teki. Sementara itu para pengawal bingung apakah harus menangkap Abu Nawas atau mencatat kata-katanya di batu nisan sejarah. Beberapa jam kemudian, pencurian aneh di istana tak berhenti di sandal. Kali ini, yang hilang justru piring makan emas di ruang makan raja. Tapi anehnya, bukan semuanya hilang. Hanya satu piring di tengah meja yang lenyap padahal di kiri dan kanan masih tersusun rapi. "Ini sudah keterlaluan," seru raja marah. "Bagaimana mungkin pencuri itu begitu sopan memilih barang curian?" Para penjaga makin panik. Mereka berlarian mencari jejak, memeriksa jendela, bahkan menginterogasi kucing istana yang tidur di dapur. Namun semua sia-sia. Pencuri seperti hantu, datang tanpa suara, pergi tanpa bayangan. Abu Nawas yang sedari tadi berdiri di sudut sambil tersenyum kecil berkata, "Wahai Baginda, izinkan hamba menyelidiki pencurian ini, tapi dengan satu syarat, jangan ada penjaga yang ikut campur malam ini." Raja menatap curiga. "Apa maksudmu? Mau menangkap pencuri sendirian?" Abu Nawas menjawab santai, "Bukan menangkap, tuanku, tapi ingin tahu apakah benar pencuri itu bersalah atau justru kita yang keliru." Ucapan itu membuat dahi raja makin berkerut, tapi karena sudah terlalu kesal dan tak punya cara lain, akhirnya ia setuju. Malam itu, seluruh penjaga diperintahkan beristirahat. Istana menjadi tenang, hanya Abu Nawas yang berjaga sendirian di ruang makan, tempat piring emas biasa disajikan. Ia duduk di kursi raja, pura-pura tertidur. Di tangannya ada sepotong roti dan kendi air. Tak lama kemudian, langkah-langkah pelan terdengar. Seorang bayangan hitam muncul dari balik tirai, melangkah hati-hati menuju meja. Tangannya gemetar, wajahnya tampak ketakutan.
Abu Nawas tak langsung menangkapnya. Ia memperhatikan dengan seksama. Orang itu bukan pencuri profesional. Dari caranya, jelas ia orang miskin yang bahkan tak pernah memegang emas seumur hidupnya. Saat si pencuri mengambil piring itu dengan penuh rasa takut, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Wahai kawan, kenapa kau mencuri barang raja?" Si pencuri terkejut, hampir menjatuhkan piringnya. "Ampun Tuan Abu Nawas, hamba lapar. Anak-anak di rumah belum makan 2 hari." Abu Nawas menatap Iba, tapi tetap tenang. "Jadi, kau mencuri karena terpaksa?" Si pencuri itu menunduk. "Iya, Tuan. Kalau tidak, kami akan mati kelaparan." Abu Nawas mengangguk perlahan, lalu mengambil roti dan kendi airnya. "Ambillah ini, tapi jangan takut. Besok pagi, aku akan sampaikan pada raja tentang pencuri yang mungkin dihalalkan." Malam itu berakhir dengan sunyi, tapi esoknya seluruh istana geger lagi. Raja ingin tahu siapa pencurinya dan kenapa Abu Nawas berani bilang pencuri itu tidak salah. Dan disinilah awal dari debat paling kocak dan membingungkan dalam sejarah Istana Baghdad dimulai. Keesokan harinya, Istana Baghdad sudah ramai bahkan sebelum ayam berkokok. Para penjaga berbaris rapi di halaman, penasaran dengan kabar yang beredar bahwa Abu Nawas berhasil menemukan pencuri sandal dan piring emas raja. Tapi anehnya, ia malah berkata bahwa pencuri itu tidak salah. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana dengan wajah tegang tapi penasaran. Di satu sisi, ia ingin marah besar karena pencurinya masih bebas. Tapi di sisi lain, ia tahu kalau Abu Nawas sudah mulai berbicara dengan gaya misteriusnya, maka ujungnya pasti akan ada tawa dan pelajaran berharga yang bikin kepala pusing sekaligus tercerahkan. "Abu Nawas," seru Raja lantang, "kau bilang pencuri di istana ini dihalalkan? Jelaskan padaku sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran." Abu Nawas berdiri di tengah aula, mengenakan jubah sederhana dan senyum santainya yang khas. "Ampun tuanku," katanya sambil membungkuk hormat. "Hamba tidak bermaksud menentang hukum kerajaan, tapi hamba ingin menunjukkan bahwa tidak semua pencuri itu salah dan tidak semua yang punya banyak harta itu benar." Raja memutar bola matanya. "Jangan berfilsafat Abu Nawas. Aku minta penjelasan yang jelas, bukan teka-teki." "Baik tuanku," kata Abu Nawas dengan nada tenang. "Izinkan hamba menceritakan apa yang hamba lihat semalam." Semua mata menatapnya, ruangan menjadi hening. "Semalam," lanjut Abu Nawas, "hamba melihat seorang pria kurus memasuki ruang makan. Ia berjalan dengan langkah gemetar, bukan karena takut ditangkap, tapi karena lapar. Tangannya menggigil, matanya kosong, perutnya keroncongan. Dan yang ia ambil dari istana, bukan emas untuk dijual, bukan mahkota untuk disembunyikan, melainkan sepotong piring yang di atasnya ada sisa makanan." "Jadi," kata Raja menyela, "kau mau bilang pencuri itu lapar?" "Lebih dari itu tuanku," jawab Abu Nawas cepat. "Ia bukan mencuri karena tamak, tapi karena terpaksa. Ia bukan ingin menimbun harta, tapi ingin menyambung hidup. Maka, apakah salah jika ia mengambil sesuatu untuk sekedar bertahan hidup?" Ruangan menjadi bisu. Para menteri saling pandang, bingung apakah mereka harus mengangguk atau menentang. Raja memijat pelipisnya, berusaha berpikir logis. Tapi hukum tetap hukum Abu Nawas, mencuri tetaplah dosa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar sekali tuanku, tapi jika seorang raja membiarkan rakyatnya kelaparan sampai mencuri untuk hidup, maka siapakah yang sesungguhnya berdosa lebih besar?" Semua orang yang mendengar langsung menahan napas. Bahkan seekor kucing istana yang sedang lewat pun berhenti sejenak. Raja menatap Abu Nawas lama, lalu bertanya dengan nada rendah, "Kau menuduh aku, Abu Nawas?" Abu Nawas menggeleng cepat. "Tidak, tuanku, hamba tidak berani. Hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keadilan sejati bukan hanya menghukum pencuri, tapi juga memastikan tak ada yang perlu mencuri lagi." Raja terdiam, wajahnya berubah lembut, tapi para menteri masih tampak keberatan. Salah satu dari mereka, yang dikenal suka mengadu, berdiri dan berkata dengan nada ketus, "Tapi Baginda, kalau semua orang boleh mencuri karena lapar, maka habislah harta kerajaan." Abu Nawas menoleh kepadanya dengan senyum geli. "Benar Tuan Menteri,
Tapi kalau semua orang kenyang, siapa yang mau mencuri? Ruangan kembali sunyi. Kali ini raja tak bisa menahan tawa kecilnya. Kau ini benar-benar berbahaya, Abu Nawas. Kata-katamu seperti pedang yang diselubungi madu. Abu Nawas menunduk, pura-pura malu. Hamba hanya ingin membela kebenaran tuanku, bukan menciptakan keonaran. Namun raja masih penasaran. Baiklah, kalau begitu aku beri kau tantangan. Jika kau bisa menjelaskan dengan logika yang masuk akal, kenapa pencuri itu tidak layak dihukum, aku akan membebaskannya. Tapi jika alasanmu tidak masuk akal, maka kau yang akan menggantikan tempatnya di penjara. Semua pengawal menahan napas. Tapi Abu Nawas justru tertawa kecil. Hamba siap, tuanku, karena logika yang benar selalu berpihak pada keadilan. Ia melangkah ke depan, berdiri di tengah aula dan mulai berbicara pelan namun tegas. Bayangkan, tuanku, seorang rakyat miskin lapar berhari-hari. Ia berjalan ke pasar tapi tak punya uang. Ia mendatangi pejabat tapi diusir. Ia mencoba bekerja tapi tak diterima. Akhirnya ia melihat dapur istana yang penuh makanan sisa yang akan dibuang. Ia mengambil sedikit untuk anak-anaknya. Maka pertanyaan hamba, apakah ia mencuri atau hanya mengambil kembali haknya sebagai rakyat dari raja yang seharusnya melindunginya? Raja terdiam. Ucapan itu seperti menampar dengan lembut tapi menyentuh hati. Abu Nawas melanjutkan, jika pencuri itu dihukum, maka kita menghukum orang miskin karena lapar. Tapi jika kita bebaskan, maka kita menghukum keserakahan orang kaya yang menutup mata pada penderitaan rakyat. Setelah hening beberapa saat, raja tersenyum kecil dan mengangguk. Baiklah, Abu Nawas, aku mengerti maksudmu. Pencuri itu memang bersalah, tapi dosanya bukan karena mencuri, melainkan karena hidup di negeri yang belum sepenuhnya adil. Abu Nawas menunduk hormat. Tepat sekali, tuanku. Dan itulah sebabnya hamba berkata, mungkin pencuri itu dihalalkan bukan oleh hukum manusia, tapi oleh keadaan. Para penjaga yang mendengar tak kuasa menahan tawa kagum. Raja pun akhirnya tertawa lebar sambil menepuk pundak Abu Nawas. Sekali lagi kau berhasil membuatku marah, berpikir, dan akhirnya tertawa, wahai Abu Nawas. Sungguh logikamu selalu tak terduga. Dan seperti biasa, semua orang di istana hari itu pulang dengan kepala berasap tapi hati lega. Karena di balik tawa dan canda Abu Nawas, selalu ada pesan yang membuat hidup terasa lebih manusiawi. Pagi di istana Baghdad hari itu begitu hangat. Sinar matahari menyelinap di sela-sela jendela besar yang dihiasi tirai emas. Tapi bukan hanya udara yang hangat, suasana di dalam istana pun terasa panas karena satu hal. Semua orang masih membicarakan logika Abu Nawas yang bikin kepala raja berasap semalam. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah rumit, antara bingung, kagum, dan sedikit kesal karena tidak bisa membantah. Ia menatap Abu Nawas yang duduk di hadapannya, santai seperti sedang menunggu teh sore. Abu Nawas, kata raja membuka percakapan dengan nada setengah heran, aku tidak tahu apakah kau jenius atau berbahaya. Abu Nawas tersenyum lebar, mengelus janggutnya pelan. Ampun tuanku, hamba hanya mencoba menggunakan akal sehat yang seringkali tersesat di tengah harta dan tahta. Raja menghela napas panjang. Kau tahu, semalam aku tidak bisa tidur memikirkan ucapanmu. Kata-katamu tentang pencuri yang dihalalkan itu aneh, tapi juga masuk akal. Bagaimana mungkin sesuatu bisa salah tapi benar pada saat yang sama? Abu Nawas menatapnya dengan pandangan jenaka. Begitulah dunia, tuanku. Kadang orang yang tampak jahat hanya sedang berjuang hidup, dan yang tampak suci malah sibuk menutupi keserakahannya dengan doa panjang. Raja memegangi kepala, separuh bingung separuh kagum. Kau ini kalau bicara selalu seperti puisi yang bikin otak lelah tapi hati tenang. Semua menteri tertawa pelan, tapi raja langsung menatap tajam hingga mereka kembali diam seperti patung. Setelah beberapa saat, raja kembali berbicara.
Abu Nawas, aku akui kau benar. Tapi tetap saja, pencuri harus diberi pelajaran. Kalau tidak, nanti rakyat lain ikut-ikutan. Maka bagaimana sebaiknya aku menghukum orang itu? Abu Nawas berpura-pura berpikir serius, mengelus janggutnya dengan gaya bijak, padahal sedang menahan tawa. "Tuanku," katanya pelan, "mungkin bukan pencurinya yang perlu dihukum, tapi sistem yang membuat orang harus mencuri." "Lagi-lagi kau berfilsafat," seru raja, separuh kesal separuh tertawa. "Tapi coba bayangkan tuanku, kalau istana ini punya gudang penuh makanan, sementara rakyat kelaparan di luar tembok, lalu ada satu orang yang mengambil sisa nasi agar anaknya tidak mati. Apakah ia layak dipenjara? Atau justru diberi makan?" Raja terdiam lama. Lalu perlahan, ia tersenyum. "Abu Nawas, kalau aku terus menuruti logikamu, mungkin suatu hari aku bisa kehilangan tahtaku." Abu Nawas membalas dengan nada tenang. "Tapi mungkin tuanku, saat itu rakyat justru akan memahkotai hati Baginda, bukan kepala Baginda." Raja menatap Abu Nawas lama, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh, hanya kau yang bisa membuatku bingung tapi senang di waktu yang bersamaan." Dan seperti biasa, semua orang di istana hari itu pulang dengan kepala berasap, tapi hati lega. Abu Nawas menunduk hormat sambil berkata, "Tuanku, kebingungan adalah tanda bahwa pikiran sedang belajar." Semua yang hadir tertawa geli. Para menteri hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu, melawan logika Abu Nawas itu seperti mencoba menangkap asap dengan tangan kosong. Semakin dipegang, semakin hilang. Namun raja masih penasaran. "Baiklah, Abu Nawas, kalau begitu, aku ingin kau jelaskan satu hal terakhir. Bagaimana mungkin kau bisa tahu bahwa pencuri itu lapar, bukan tamak?" Abu Nawas tersenyum licik. Matanya berkilat seperti biasa kalau sedang siap meluncurkan kejutan. "Karena semalam, hamba ikut lapar bersama dia, tuanku." Semua mata membelalak. "Apa maksudmu?" tanya raja cepat. Abu Nawas menjawab santai. "Hamba sengaja tidak makan malam dan berjaga di dapur. Saat pencuri datang, hamba merasakan sendiri perut hamba berkeroncong seperti gendang perang. Dan ketika melihat wajahnya yang pucat, hamba tahu rasa lapar bisa membuat orang jujur pun berbuat nekat." Raja terdiam, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau memang bukan pelawak biasa, Abu Nawas. Di balik kelucuanmu selalu ada hati yang lembut." "Hamba hanya ingin mengingatkan, tuanku, bahwa kerajaan tidak hanya berdiri karena hukum, tapi juga karena belas kasih." Suasana menjadi hening sejenak. Lalu raja berdiri dan berkata lantang, "Mulai hari ini, aku perintahkan agar dapur istana menyediakan makanan untuk rakyat miskin setiap Jumat. Tak ada lagi rakyat yang harus mencuri untuk hidup." Ruangan meledak dengan tepuk tangan. Para pengawal bersorak, para menteri saling tersenyum lega, dan pencuri yang ketahuan semalam akhirnya dibebaskan. Ia menangis dan bersujud di depan raja serta Abu Nawas. "Terima kasih, tuanku. Terima kasih, Tuan Abu Nawas. Hamba berjanji takkan mencuri lagi seumur hidup." Abu Nawas menepuk pundaknya. "Kalau kau lapar, datanglah ke istana. Tapi ingat, jangan mencuri lagi. Cukup minta dengan sopan. Karena tangan yang meminta lebih terhormat dari tangan yang mengambil diam-diam." Raja tersenyum dan berkata, "Sungguh, aku bingung sekaligus kagum padamu, Abu Nawas. Aku ingin marah, tapi setiap kali aku berpikir lebih dalam, aku malah ingin tertawa dan bersyukur karena masih punya penasehat seaneh dirimu." Abu Nawas menjawab dengan wajah jenaka, "Ampun tuanku, hamba memang aneh, tapi terkadang keanehan diperlukan agar kebenaran bisa terlihat lucu, namun menyentuh hati." Raja tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Baiklah, Abu Nawas, aku angkat kau jadi penasihat kebingunganku. Setiap kali aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang lucu, aku akan memanggilmu." Abu Nawas menjawab dengan gaya berlebihan, "Hamba bersedia, tuanku, tapi dengan satu syarat. Jangan panggil hamba saat Baginda lapar,
karena bisa-bisa hamba ikut disuruh mencuri lagi. Semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Raja menggeleng, menepuk bahunya, lalu berkata pelan, "Abu Nawas, kau memang benar-benar anugerah sekaligus ujian bagi istana ini." Dan begitulah, hari itu berakhir dengan tawa yang panjang dan pesan yang dalam, bahwa kebingungan bukanlah kelemahan, tapi tanda bahwa seseorang sedang belajar memahami makna keadilan sejati. Setelah semua kejadian lucu dan menegangkan di istana, suasana akhirnya kembali tenang. Namun cerita tentang pencurian halal yang diungkap Abu Nawas sudah menyebar ke seluruh Baghdad. Dari pasar, kedai kopi, hingga gang sempit di pinggir kota, semua orang sibuk memperbincangkannya. Ada yang tertawa, ada yang bingung, dan ada juga yang menggaruk kepala sambil berkata, "Abu Nawas ini kalau ngomong bikin hati tenang, tapi otak berputar." Raja Harun al-Rashid, meskipun sudah tertawa dan memuji logika Abu Nawas, masih merenungkan dalam hati. Bagaimana bisa seorang pencuri dianggap tidak salah? Tapi kata-kata Abu Nawas memang ada benarnya. Kalau rakyat lapar, siapa sebenarnya yang bersalah? Gumamnya dalam hati sambil menatap taman istana dari jendelanya. Sore itu ia memanggil Abu Nawas lagi ke ruang singgasana. "Abu Nawas," kata raja pelan, "aku sudah banyak belajar dari kejadian ini, tapi jelaskan kepadaku sekali lagi supaya aku benar-benar mengerti apa sebenarnya hikmah di balik semua ini." Abu Nawas menyenyum lembut. "Ampun tuanku, hikmah dari kisah ini sederhana tapi sering dilupakan. Ketika seseorang mencuri karena lapar, bukan niat jahat yang mendorongnya, melainkan rasa putus asa. Dan tugas seorang pemimpin bukan hanya menghukum tangan yang mencuri, tapi menyembuhkan sebab yang membuat tangan itu terpaksa mengambil." Raja mengangguk pelan, matanya penuh perenungan. "Kau ingin mengatakan bahwa kemiskinan bisa membuat orang baik menjadi pencuri?" "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas. "Dan kelalaian orang kaya bisa membuat orang miskin kehilangan kehormatannya." Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Angin sore meniup lembut tirai sutra, seolah turut menyampaikan pesan kebijaksanaan. Abu Nawas melanjutkan, "Jika keadilan hanya berhenti pada menghukum yang lemah, maka kerajaan akan dipenuhi ketakutan, bukan kedamaian. Tapi jika keadilan juga menyentuh hati orang yang berkuasa, maka rahmat Allah akan turun, bahkan tanpa kita minta." Raja tersenyum samar, lalu tertawa kecil. "Sungguh, Abu Nawas, ucapanmu lebih tajam dari pedang, tapi lebih lembut dari sutra." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba hanya ingin menjadi cermin kecil, tuanku, agar kerajaan ini selalu melihat wajah kebenaran meskipun kadang lucu dan berantakan." Beberapa menteri yang mendengar dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Abu Nawas itu memang ajaib, bisa membuat kesalahan terdengar seperti kebajikan. Yang lain menimpali. Tapi anehnya, setiap kali dia bicara, "Aku merasa bersalah, padahal aku tidak mencuri apa-apa." Abu Nawas mendengar bisikan itu dan tertawa kecil. "Jangan khawatir, Tuan Menteri. Kalau hati Anda terasa dicubit, itu tandanya masih hidup." Semua yang hadir di ruangan tertawa lepas. Tapi tawa mereka bukan sekedar hiburan. Tawa itu membawa kelegaan seperti beban berat yang baru saja diangkat dari pundak. Setelah suasana mereda, Raja berkata dengan nada lebih lembut, "Abu Nawas, aku ingin tahu, kenapa kau selalu bisa membuat pelajaran hidup dari hal yang paling aneh sekalipun?" Abu Nawas menatap Raja dengan mata teduh. "Karena tuanku, di setiap peristiwa ada pesan Tuhan yang tersembunyi. Bahkan, dari sendok yang hilang pun, kita bisa belajar tentang ketamakan. Dan dari sandal yang dicuri, kita bisa belajar tentang kesederhanaan." Raja mengangguk dalam-dalam. "Jadi menurutmu, apa pelajaran terbesar dari peristiwa pencurian ini?" Abu Nawas menjawab mantap, bahwa keadilan bukan sekadar menimbang benar dan salah, tapi menimbang hati dan niat. Karena banyak orang tampak bersalah di mata manusia, tapi benar di mata Tuhan. Dan banyak pula yang tampak suci di depan rakyat, tapi gelap di hadapan langit. Ruangan kembali hening.
Semua menunduk, tersentuh oleh ucapan itu. Bahkan raja tampak menatap Abu Nawas dengan kekaguman tulus. Abu Nawas, katanya perlahan, kau bukan hanya pelawak kerajaan, tapi juga guru kehidupan. Abu Nawas merendah, ampun tuanku, hamba hanya bagut yang mencoba membuat dunia tertawa tanpa lupa merenung. Tiba-tiba, salah satu pengawal masuk tergesa-gesa dan berkata, ampun tuanku, rakyat di luar istana berkumpul membawa makanan. Mereka bilang ingin membagikan kepada orang miskin atas nama kebijakan baru Baginda. Raja terkejut tapi bahagia. Ia berdiri dan berkata, lihat Abu Nawas, kata-katamu menyebar seperti api yang membawa cahaya. Rakyat mulai belajar berbagi. Abu Nawas tersenyum haru. Begitulah tuanku, kadang satu tindakan adil bisa menginspirasi 1000 kebaikan. Raja menatap langit biru di luar jendela dan berkata pelan, kini aku mengerti, kadang Allah mengirimkan pelajaran lewat peristiwa yang tampak konyol dan mengutus guru dalam wujud orang yang tak disangka. Abu Nawas membalas dengan senyum khasnya. Dan kadang, tuanku, hikmah datang bukan dari buku, tapi dari sandal yang hilang. Semua yang mendengar tak kuasa menahan tawa dan kagum. Raja pun menepuk bahu Abu Nawas sambil berkata, kau memang gila Abu Nawas, tapi gila yang penuh hikmah. Abu Nawas menjawab cepat, lebih baik gila karena berpikir daripada waras tapi menutup mata dari kebenaran. Tawa kembali pecah di seluruh ruangan. Dan hari itu, istana Baghdad bukan hanya penuh dengan tawa, tapi juga kebijaksanaan yang tumbuh dari hal paling sederhana. Pencurian yang ternyata membawa berkah berupa kesadaran dan kasih sayang. Sejak hari itu, raja lebih sering turun ke rakyat, mengunjungi pasar, bahkan makan bersama mereka. Sementara Abu Nawas, ia tetap dengan gaya khasnya, melawak, menggoda pejabat, tapi diam-diam terus menanamkan nilai kehidupan lewat candanya. Dan begitulah kisah pencurian halal itu berakhir. Bukan dengan hukuman, tapi dengan pelajaran besar, bahwa kadang kebenaran tersembunyi di balik sesuatu yang kita anggap salah. Karena bagi Abu Nawas, logika tanpa hati adalah seperti api tanpa cahaya, panas tapi tak menerangi. Setelah kejadian debat kocak antara Abu Nawas dan para penasihat istana, suasana negeri itu berubah menjadi lebih penuh tawa dan renungan. Raja yang sebelumnya sempat pusing 7 keliling karena kasus pencurian halal yang bikin istana gempar, kini duduk santai di singhasananya sambil mengelus jenggotnya yang tebal. Benar-benar Abu Nawas, gumamnya. Dia bisa membuat masalah rumit menjadi bahan tawa tapi juga bahan renungan. Beberapa hari setelah perdebatan itu, rakyat pun ramai membicarakan kejeniusan Abu Nawas. Di pasar, para pedagang bercerita dengan tawa. Katanya pencuri bisa halal kalau logikanya Abu Nawas dipakai. Lalu mereka tertawa berderai sambil menepuk paha. Namun, di balik tawa itu, banyak juga yang merenung. Mungkin maksud Abu Nawas bukan membenarkan mencuri, kata seorang tua bijak di warung kopi. Tapi, mengingatkan bahwa kadang manusia suka mencari pembenaran atas kesalahan, bukan mencari kebenaran itu sendiri. Raja Harun al-Rashid kemudian memanggil Abu Nawas ke istana untuk terakhir kalinya, sekedar ingin menanyakan apa sebenarnya maksud dari semua tingkah lucu dan logika gilanya itu. Saat Abu Nawas datang dengan wajah tenang dan senyum nakalnya, sang raja langsung berkata, Abu Nawas, aku sudah paham sekarang, tapi tolong jelaskan dengan bahasa sederhana agar aku tidak salah tangkap. Apakah benar mencuri itu bisa halal? Abu Nawas tersenyum, menatap raja dengan tatapan yang nakal tapi penuh makna. Baginda, katanya pelan tapi tegas, pencurian takkan pernah halal, tapi kadang ada hal-hal yang tampak seperti dosa, padahal niat di baliknya adalah kebaikan. Dan sebaliknya, ada juga perbuatan yang tampak suci, tapi sesungguhnya busuk niatnya. Raja terdiam. Ia mengangguk perlahan, lalu tersenyum puas. Jadi, maksudmu, kau ingin membuatku berpikir lebih dalam sebelum menghukum? Abu Nawas tertawa kecil. Tepat sekali, Baginda. Karena kadang yang kita anggap hitam belum tentu pekat, dan yang kita anggap putih belum tentu bersih.
maka jangan cepat-cepat menilai tanpa menimbang dengan hati dan akal. Raja pun berdiri, menepuk bahu Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang gila, tapi gila yang membuat dunia jadi lebih waras. Kedua orang itu pun tertawa bersama, diikuti para pengawal dan menteri yang sebelumnya kaku seperti batu. Malamnya, istana menjadi lebih damai dari biasanya. Burung malam bersiul, angin berhembus lembut, dan cahaya bulan menerangi taman kerajaan. Di bawah sinar rembulan itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil bersenandung lagu rakyat yang ceria. Tapi, di dalam hatinya ia bersyukur. Ia tahu bahwa tawa kadang lebih ampuh dari 1000 nasihat, dan logika kocak bisa lebih tajam dari pedang kebenaran. Ia berkata pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Kebenaran bukan hanya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mau belajar dari kesalahan. Begitulah Abu Nawas, sosok yang lucu, cerdik tapi penuh makna. Ia tidak pernah menggurui, tidak pula menyalahkan. Ia hanya membuat orang berpikir lewat kelucuan dan keanehan yang tak pernah habis diceritakan. Kadang dalam hidup, kita sering berdebat soal benar dan salah, tapi lupa menimbang dengan hati dan akal. Kisah Abu Nawas tentang pencurian halal mengajarkan kita bahwa kebenaran sejati tidak bisa diukur hanya dari tampilan luar. Seseorang bisa tampak salah, tapi hatinya mungkin tulus. Sementara yang tampak benar, belum tentu jujur niatnya. Selain itu, kisah ini juga menegaskan bahwa kebijaksanaan tak selalu datang dari kata-kata serius. Terkadang, tawa bisa jadi jembatan untuk menyampaikan nasihat yang dalam. Abu Nawas menggunakan humor bukan untuk mengejek, tapi untuk membuka mata, agar manusia bisa bercermin dengan cara yang lebih ringan, tanpa merasa disalahkan. Dan yang paling penting, kisah ini mengingatkan kita agar tidak mudah menghakimi, karena setiap manusia punya jalan berpikir dan pengalaman hidup yang berbeda. Seperti kata Abu Nawas, menertawakan kebodohan orang lain adalah kebodohan yang lebih besar, jika kita tak sadar bahwa kita pun bisa salah. Akhir kata, semoga kisah ini membuat kita tersenyum, tertawa, tapi juga berpikir, karena tawa tanpa makna hanyalah angin lewat, tapi tawa yang membawa hikmah akan menjadi cahaya di hati. Demikianlah kisah lucu namun penuh makna tentang Abu Nawas dan pencurian yang dihalalkan. Jangan lupa, tawa adalah anugerah, tapi hikmah di baliknya adalah pelajaran. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya bisa terus menikmati cerita-cerita lucu penuh makna dari negeri 1000 kisah. Sampai jumpa di cerita Abu Nawas berikutnya, di mana logika bisa lebih ajaib daripada sihir, dan tawa bisa lebih tajam dari pedang.